Dua syarat i'tikaf itu yaitu pertama niat, wasani al-labsu fil masjidi, menetap di masjid. Jadi yang namanya i'tikaf itu ya di masjid. Kalaupun di rumah ada suatu ruangan khusus untuk ibadah sholat misalkan, ya itu sifatnya namanya hanya zikir biasa, bukan secara fikih ya, bukan istilah i'tikaf. Karena namanya i'tikaf itu menetap di masjid. Sedangkan definisi masjid apa? Tempat sholat umum, tempat sholat publik yang dilakukan untuk berjamaah. Bahkan menurut suatu definisi khusus masjid itu ya tempat sholat berjamaah secara ya 5 waktu, ya juga digunakan untuk sholat Jumat. Ya mungkin di kadang di beberapa wilayah yang kecil atau di desa-desa di kampung itu ada istilah yang berbeda antara musola atau langgar dengan masjid atau masjid jami'. Nah, kemudian tentang yang membatalkan i'tikaf itu ya jelas ya, kalau keluar dari masjid berarti itu i'tikafnya batal. Bagaimana kalau kembali ke masjid? Ya niat lagi saja, niat untuk kembali i'tikaf. Dan kemudian yang membatalkan ada keterangan juga, wala yakhruju al-mu'takif, hendaklah tidak keluar dari i'tikafnya minal i'tikafil manzur, yaitu kalau i'tikafnya itu diankan karena nazar. Kalau misalkan ini i'tikaf nazar sejauh-jauh hari atau sebelum bulan Ramadan sudah nazar, nanti 10 hari terakhir saya nazar mau i'tikaf di masjid selama 10 hari, ya itu berarti kategori i'tikaf yang wajib menurut Imam Asy-Syafi'i. Nah, keterangannya wala yakhruju min i'tikafi al-manzuri au al-manzuring illa li hajatil insan, kecuali karena hajatnya manusia ya. Hajat manusia itu seperti apa? Ya seperti buang air kecil atau hal-hal yang kaitan dengan kebutuhan badan, kebersihan badan. Kemudian au udhurin, atau karena uzur ya, misalkan karena haid, karena sakit yang mana tidak mungkin menempati di masjid, karena misalkan karena sakit diare, khawatir malah bolak-balik ke masjid malah nanti mengotori masjid. Nah itu i'tikaf yang sifatnya al-manzur tadi, yang karena sifatnya wajib karena nazar tadi, gugur kewajibannya karena hal-hal tertentu seperti tadi. Wa yubtilu al-i'tikafu bil wat'i, dan batal i'tikaf itu bil wat'i karena istilah kita itu wat itu senggama ya. Maka ayat Al-Qur'an kan mengingatkan wala tubashiruhuna wa antum akifuna fil masajid. Nah, jangan kalian mubasyarah ya dengan istri-istri kalian dan sedangkan kalian sedang i'tikaf di dalam masjid. Nah, ini ya barangkali kan namanya misalkan ngetren sekarang ada satu keluarga yuk berbondong-bondong ke masjid niat i'tikaf bareng-bareng suami istri, ya, mungkin suami istri yang masih muda. Nah, ya tanpa disadari kadang bisa juga ada keinginan, namanya juga manusia punya sifat keinginan mubasyarah. Makanya basyarun, kata basyarun itu kaitannya dengan mubasyarah. Kecenderungan manusia punya sifat jasmaniyah, punya keinginan untuk bersenang-senang dengan lawan jenis. Nah, di sini kenapa sampai ulama fikih menyampaikan bahwa i'tikaf itu batal karena bersenggama ya suami dengan istri. Bahkan di sini ada keterangan kalau misalkan hanya bersentuhan kulit saja tanpa tidak sampai keluar air mani maka tidak batal. Nah, ini mukhtarun dzakiran li'tikafi aliman bitahrim
Wa amma mubasyaratul mu'takifi bi syahwatin fatubtilu i'tikafuhu in anzala, maksudnya jika sampai keluar sperma. Wa illa fala, maka apabila tidak sampai keluar sperma maka fala, maka i'tikafnya tidak batal. Nah, itu tentang i'tikaf secara khusus, secara syarak, yang mana beberapa hal yang tentang seputar i'tikaf di bulan Ramadan. Tapi kembali ke definisi asalnya, wal i'tikafu sunnatul mustahabbatun fi kulli waqtin. Ya, ini catatannya fi kulli waqtin, setiap waktu, Pak, ya. Sebenarnya tidak hanya di bulan Ramadan saja, pun juga tidak dikhususkan di malam hari saja. Seandainya mampunya hanya melakukan barang setengah jam atau 1 jam di bulan Ramadan ba'da subuh misalkan, ya niatkan saja dengan benar-benar untuk i'tikaf di masjid, memanfaatkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini untuk ya benar-benar mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.